Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang manajer proyek. Jadi manajer proyek adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian terhadap pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Nah, menurut Project Management Body of Knowledge, dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi stakeholder memiliki keinginan atau tujuan yang akan dituangkan dalam sebuah proyek. Nah, seorang manajer ini akan memimpin dan mengelola proyek tersebut. Pengelolaan proyek yang dipimpin oleh manajer proyek meliputi 9 knowledge area, yaitu scope management, quality management, hingga project integration management. Nah, dalam pengelolaan proyek tersebut juga seorang manajer proyek menggunakan tools dan teknik untuk mencapai tujuan proyek yang diharapkan oleh stakeholder. Kemudian skill yang perlu dibutuhkan oleh sebuah manajer proyek, yang pertama itu leadership atau kepemimpinan, yang kedua problem solving skills, yang ketiga written skills, yang keempat presentation skill, yang kelima communication skill, yang keenam team player skills ataupun keahlian menjalankan tim, yang ketujuh profesionalisme, yang kedelapan kemampuan yang andal untuk mengatur, yang kesembilan knowledge of project management atau pengetahuan tentang manajemen proyek. Kemudian adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer proyek, yang pertama mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dan memilih sumber daya proyek, baik itu sumber daya manusia ataupun material. Yang ketiga, memimpin tim proyek pada setiap fase proyek. Yang keempat, mengestimasi dan membuat anggaran proyek. Jadi jangan sampai anggaran proyek tersebut melebihi dari anggaran yang sudah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengelola semua isu dan risiko pada sebuah proyek. Yang keenam, membuat ataupun memantau perencanaan proyek. Jadi seorang manajer proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuatan dan perawatan atau pengendalian perencanaan proyek ini agar sesuai dengan tujuan proyek yang dimaksud. Selanjutnya, tugasnya yaitu mengelola semua perubahan yang terjadi pada sebuah proyek, kemudian meyakinkan bahwa semua penugasan dan deliverable proyek tetap berada pada track ataupun jalurnya dan tidak melebihi biaya yang telah ditetapkan. Kemudian mampu mengidentifikasi politik organisasi dan memerankannya dengan baik. Selanjutnya, mengelola berkas proyek dan dokumentasi yang terkait. Kemudian mengomunikasikan dan memaintain kemajuan proyek melalui rapat dan pelaporan. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki seorang manajer proyek yaitu kompetensi pencapaian bisnis, kompetensi pengaruh, kompetensi manajemen manusia, dan yang terakhir kompetensi manajemen diri. Nah, pada kompetensi pencapaian bisnis terdapat beberapa poin, yaitu kompetensi kesadaran bisnis, yaitu dapat mengikat tiap proyek pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan pengalaman dalam berbisnis. Selanjutnya, orientasi rekan bisnis, yaitu menjaga keterlibatan para manajer dan user selama proyek. Kemudian, komitmen pada kualitas, yaitu memastikan tiap proyek berkontribusi pada harapan kualitas organisasi secara keseluruhan. Nah, kemudian pada kompetensi pengaruh, terdapat beberapa poin, yaitu kesadaran antar personal, yaitu mampu memahami, mengenal, dan berinteraksi pada motivasi serta tingkah laku antar personal. Nah, hal ini dapat didapatkan dengan mempelajari di mata kuliah, tetapi membutuhkan juga sebuah pengalaman bisnis. Kemudian kesadaran organisasi, yaitu memahami politik organisasi dan bagaimana
menggunakannya dalam proyek. Selanjutnya, antisipasi impact, yaitu memahami implikasi keputusan-keputusan proyek serta mengelola harapan-harapan dan resiko. Dan yang terakhir, banyak menggunakan pengaruh, ya, dalam artian terampil memperoleh kerjasama serta konsensus para manajer, user, dan ahli teknologi. Selanjutnya, kompetensi manajemen manusia. Poin-poinnya diantaranya dapat memotivasi orang lain, yaitu memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mengatasi perbedaan-perbedaan serta meraih tujuan proyek sebagai sebuah tim. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Berkomunikasi secara efektif, lisan dan tulisan dalam konteks pertemuan, presentasi, memo, dan laporan. Kemudian mengembangkan orang lain, yaitu mampu memastikan para anggota tim proyek menerima tugas, pelatihan, supervisi, dan umpan balik performa yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir, memonitor dan mengontrol, yaitu mengembangkan rencana, jadwal, dan anggaran proyek secara berkesinambungan, memonitor perkembangan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Kemudian, kompetensi manajemen diri, yaitu poin-poinnya diantaranya kepercayaan diri, yaitu secara konsisten membuat dan mempertahankan keputusan-keputusan dan kepercayaan diri kuat dalam proses dan atau fakta. Selanjutnya, manajemen stres, bekerja efektif di bawah tekanan. Kemudian, kepedulian pada kredibilitas, secara konsisten dan jujur menyampaikan janji-janji dan solusi-solusi. Kemudian fleksibilitas, mampu menyelesaikan proses, gaya manajemen, atau pembuatan keputusan berdasarkan situasi dan masalah yang tidak terantisipasi. Baik, itulah penjelasan tentang materi manajer proyek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.